Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kullu ya'malu ala syakila farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan serta nikmat keimanan di hati kita, sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menjadi bukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena gelar-gelar yang diberikan manusia kepadanya, tapi mereka yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mau menjalankan seluruh perintah-perintah yang Allah sudah berikan kepada kita. Takwa juga bisa diartikan sebagai rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mau meninggalkan seluruh larangan-larangan yang Allah telah berikan kepada kita. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dirahmati Allah. Jika ada sebuah pertanyaan, apakah kita sebagai manusia itu sudah hidup dengan kategori sukses? Maka jawaban ini akan menjadi relatif tergantung sudut pandangnya. Kalau sudut pandangnya keduniaan, mungkin diukur dari hartanya, diukur dari jabatannya, diukur dari status sosialnya, diukur dari siapa teman-temannya. Tetapi sebagai seorang yang beriman, tentunya kita tidak mengukur kesuksesan hidup kita itu dari perspektif keduniaan. Kita ukur kesuksesan kita dari maksud Allah menghadirkan kita ke muka bumi ini. Jadi kesuksesan itu diukur dari apa maksud si pencipta menghadirkan makhluk ciptaannya seperti kita sebagai manusia. Jadi secara sederhananya begini, kaum muslimin sedang salat Jumat dirahmati Allah. Jika kita memiliki jam tangan dan jam tangan ini tidak berfungsi, berarti jam tangan ini kita sebut tidak sukses. Kenapa? Karena fungsi jam itu tidak berfungsi. Karena si pencipta jam menginginkan agar jam itu bisa digunakan untuk melihat waktu.
Contoh yang kedua sederhananya, kalau misalnya kita memiliki kipas angin ataupun AC di rumah kita. Maksud dari si pencipta, baik kipas angin ataupun AC, ketika kita memiliki benda elektronik tersebut, dikatakan sukses benda elektronik tersebut apabila dia bisa berfungsi. Fungsinya untuk apa? Mendinginkan ruangan. Jadi ketika AC-nya rusak atau kipas anginnya tidak berfungsi, maka kita menyebutkan barang itu tidak sukses menjalankan fungsinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Allah itu menciptakan kita punya tujuan. Maka untuk memahami definisi kesuksesan kita sebagai manusia, harus memahami dulu apa yang menjadi tujuan Allah menghadirkan kita ke muka bumi ini. Maka kita nanti bisa lihat di dua surat dalam Al-Quran, yakni yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah pernah mengatakan kepada malaikat untuk menciptakan suatu makhluk yang namanya manusia, yang makhluknya adalah kita hari ini, untuk menjadi khalifah. Khalifah itu menjadi pemimpin. Pemimpin apabila kita maknai lebih luas, maka bisa diartikan sebagai orang yang bisa memberikan manfaat. Karena dia memimpin diri dia sendiri, tentu harus bermanfaat kepada diri dia sendiri. Menjadi pemimpin bagi keluarganya, maka dia harus bermanfaat bagi anak dan istrinya. Pemimpin di lingkungan masyarakat, RT, RW, atau mungkin di lingkungan pekerjaan, memiliki jabatan, itu memberikan kemanfaatan. Nah, kemudian di surat yang lain di dalam Al-Quran, ya, disebutkan bahwa misi kemanusiaan kita adalah menjadi hamba Allah. Di surat Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi maksud Allah menghadirkan kita ke muka bumi ini ada dua. Yang pertama, kita disuruh untuk memberikan manfaat bagi sesama, bagi alam ini. Yang kedua, kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana posisi harta, di mana posisi jabatan, di mana posisi aset kita, kalau kita punya aset, apakah itu bisa disebut sebagai ukuran kesuksesan? Maka kita harus pahami dulu. Jadi kepemilikan kita pada hari ini, apabila kita memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki apapun yang Allah berikan kepada kita, itu bukan menjadi tujuan, gitu, tapi menjadi sarana untuk kita semakin dekat kepada Allah dan semakin kita dekat dan memberikan manfaat bagi sesama. Jadi kalau misalnya ada orang punya jabatan, itu bukan tujuan, karena kalau nanti cara berpikirnya sebagai tujuan, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan tadi. Misal dengan cara menyuap, misal dengan cara sikut sana sikut sini, injak sana injak sini, fitnah sana fitnah sini, karena dia menjadikan jabatannya tujuan, begitu. Tetapi apabila jabatan itu adalah sarana, ketika dia memiliki jabatan, maka jabatan itu bisa memberikan kemanfaatan. Misal, kalau dia menjadi kepala daerah, dia bisa membuat kebijakan bagaimana agar penyakit masyarakat itu bisa dihilangkan dengan peraturan daerah atau peraturan wali kota. Kalau dia penegak hukum, entah polisi, entah jaksa, entah hakim, maka dia akan menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya. Sekarang fenomenanya kan justru penegak hukum yang melanggar hukum, karena perspektifnya adalah jabatannya sebagai tujuan, bukan sarana.
Tapi kalau dijadikan sarana sebagai cara dia bisa menjadi orang yang bermanfaat, bisa kemudian mendekatkan diri kepada Allah, Masya Allah, mereka yang punya jabatan itu semakin lebih strategis. Karena dengan posisinya dia bisa melebarkan atau memberikan skala kemanfaatan bagi masyarakat ya, dan umat. Maka dari itu kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, maka secara sederhana definisi sukses itu adalah ketika kita sukses ataupun kita berhasil menjalankan peran kita. Nah, peran ini ya nanti akan berdampak kepada kemanfaatan dan juga sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Maka misalnya hari ini ya kita sebagai seorang ayah, maka peran kita bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil, itu sukses. Ketika kita sebagai seorang suami, maka peran kita adalah bagaimana bisa mendidik istri kita menjadi istri yang solehah. Apabila hari ini mungkin kita punya peran sebagai seorang profesional, entah guru, maka kesuksesan kita ketika kita bisa mendidik anak-anak kita atau mendidik siswa-siswa menjadi generasi penerus bangsa yang berhasil. Apabila hari ini kita diamanahi oleh Allah sebagai seorang pedagang, peran kita adalah memberikan produk ataupun layanan yang baik kepada konsumen. Kita tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, membantu konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu juga sukses. Maka dari itu, selama kita bisa mengkaitkan ya antara aktivitas kita dengan kepentingan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian aktivitas tersebut ya bisa memberikan manfaat, itu adalah sesuai dengan misi kemanusiaan kita. Maka dari itu kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, tadi khatib di awal mengambil suatu ayat di surat Al-Isra ayat 84. Allah berfirman ya, kul ya'malu ala syakila, katakanlah hai Muhammad, setiap orang disuruh untuk berperan sesuai dengan syakilahnya, sesuai dengan potensinya. Maka kita sebagai seorang mukmin itu harus memilih peran. Jangan mau jadi pengangguran. Maka pilihlah peran kita. Bekerjalah kita. Untuk apa? Dalam rangka memberikan kemanfaatan. Silakan yang mau jadi pedagang, tapi menjadi pedagang yang soleh. Silakan menjadi dosen. Silakan menjadi polisi. Silakan menjadi hakim. Silakan menjadi anggota dewan. Silakan menjadi kepala dinas, menjadi camat, menjadi lurah, dan seterusnya. Semuanya itu peran yang baik. Selama sekali lagi jangan dijadikan tujuan, tetapi dijadikan sarana. Nah, ketika kita kemudian dalam hidup ini ya memiliki cita-cita ingin ya menjadikan keluarga kita lebih baik, masyarakat kita lebih baik sesuai dengan potensi kita, tentu hal ini bisa jadi tidak bisa kita wujudkan dengan waktu yang cepat. Mungkin kita sudah ya diambil oleh Allah nyawa kita, tetapi karena niat kita, seluruh aktivitas kita itu kita jadikan sebagai ibadah, insya Allah itu dinilai sebagai jihad kita. Maka dari itu kaum muslimin sedang sholat Jumat dan dirahmati Allah, mari kita redefinisi ulang kesuksesan hidup kita. Jangan diukur dari harta, jangan diukur dari jabatan, jangan diukur dari jumlah berapa kebun sawit kita, jangan diukur dari pandangan manusia kepada kita, tapi ukurlah dari seberapa banyak kita bisa memberikan manfaat. Diukurlah dari seperti apa kita bisa membangun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mari juga kita ukur sejauh mana kita bisa menyelesaikan peran-peran kita dengan peran-peran yang baik sesuai dengan potensi kita, sesuai dengan syakilah kita, semata-mata karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.